Ini salah satu berita paling menjijikan yang dilakukan oleh seorang kiai. Menurut saya ini bukan kiai, tapi kiai jadi-jadian. Kenapa saya bilang begitu? Tidak mungkin seorang kiai melakukan hal yang tidak senonoh. Bahkan berita paling menjijikan, 50 santriwati jadi korban. Bahkan beberapa santri yang dikatakan dikabarkan telah melahirkan. Setelah mereka dinikahkan ke santri-santri putra yang lain. Gila banget ya sih. Gila banget. Kasusnya ini sudah berjalan sejak tahun 2024, kemudian terbongkar di tahun ini 2026. Bayangkan ketika seorang santriwati ini menolak ajakan beliau, si pelaku ini, maka dia akan diancam bahwa dia tidak akan ditanggung lagi, diancam bahwa dia tidak akan diterima oleh umat. Si pelaku mengaku dirinya bahwa dia itu utusan terbaik, utusan mulia. Sebenarnya dari tahun 2024 tadi, ya, para pelaku ini sudah dilaporkan karena sudah ada dugaan yang kuat sekali, tapi yang melaporkan kemudian diintimidasi balik. Gimana ceritanya? Ya karena kekuatan uang mereka. Bayangkan saja berita yang baru terjadi ya. Seorang pengacara itu sampai disogok 400 juta buat menutupi kasus ini. Jangan ngebahas kasus ini ya. Dan saya mohon semuanya tolong dikawal berita ini, di-share, dibagikan bagaimana keadilan untuk anak-anak 50 anak ini. Bayangkan terdiri dari anak-anak yatim. Dia memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan uangnya, dan anak-anak yatim ini jadi korban. Ada beberapa santriwati yang sempat diajak tidur kemudian menolak, tapi dia mengancam akan dikeluarkan, mengancam akan meminta kembali biaya-biaya yang selama ini dia hidup di situ. Sementara biaya-biaya tersebut hasil uang dari sumbangan-sumbangan para umat. Nauzubillah min zalik, parah banget ya sih. Dan benar-benar bejat paling menjijikan. Akhirnya para warga yang ada di Pati, mereka mulai melakukan demo agar pondok pesantren tersebut ditutup. Jangankan ditutup, dihancurkan, diratakan. Karena memang benar-benar tempat yang paling menjijikan. Siapapun yang mendengarkan yang saya sampaikan ini, ketika kalian memasukkan anak-anak kalian ke pondok pesantren, pilihlah pondok pesantren yang saya sebutkan ini ya. Cari pondok pesantren yang benar-benar membatasi antara perempuan dan laki-laki, di mana santri putri diajarkan oleh ustazah, santri putra diajarkan oleh para kiai, para ikhwan, jangan akhwat ya. Bukan karena apa, memang kita tidak tahu guys ya seberapa bahayanya fitnah itu. Semoga kasusnya menjadi pelajaran penting dan kita semakin berhati-hati memilih tempat ya. Dan buat pemerintah agar selalu memperhatikan lembaga-lembaga pondok pesantren, lembaga-lembaga panti asuhan, seperti apa sistemnya, seperti apa anak-anak di sana, apakah mereka mendapatkan kelayakan tinggal yang benar, apakah mereka mendapatkan intimidasi, apakah mereka dijadikan alat sebagai alat kekuasaan mereka saja, kepuasan nafsu mereka saja. Please tolong pemerintah kawal kasus ini, warga sekitar, warga seluruh Indonesia, agar berita ini, agar 50 santriwati ini mendapatkan keadilan.